Ini mereka memperjualbelikan satu sisi bahwa BBM jenis Pertalite solar itu ada subsidi, kita boleh perjualbelikan. Dan ini kita bisa lihat seperti itu. Mereka mengangkut membawa pickup, mereka membawa dalam jumlah yang banyak. Setiap sore mereka mengangkut keliling kota. Apa langkah yang bisa dilakukan oleh Kapolres untuk bisa menganalisis penertiban terkait dengan BBM? Baik, terima kasih. Terkait memang ada, kalau kita lihat ada beberapa oknum ya, oknum masyarakat yang bolak-balik ke SPBU. Kadang mereka juga memodif tangki kendaraannya. Itu kita sudah lakukan upaya-upaya. Yang pertama tadi kita sudah lakukan upaya untuk melakukan pengungkapan terkait BBM ini yang disalahgunakan penyalurannya. Yang kedua, kita juga sudah telah berkoordinasi dengan pemilik SPBU untuk menyalurkan BBM sesuai dengan peruntukannya. Dan kita juga selalu melaksanakan patroli di SPBU. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang mencurigakan, kita akan langsung mengambil tindakan. Demikian. Tindakan kami tentunya kami akan melakukan tindakan tegas terkait pelaku-pelaku yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyelewengan minyak subsidi, dan kami terus berupaya untuk memberikan himbauan kepada pelaku SPBU untuk tertib dalam menyalurkan. Sudah? Kapolres izin saya kaitan dengan sekarang yang antri bukan hanya Pertalite tapi juga solar Kapolres. Dan itu kebanyakan itu adalah kendaraan pro. Mereka itu tidak boleh. Susah di sisi regulasi, sebetulnya mereka tidak boleh diperkenankan kondisi solar subsidi. Harusnya mereka seluruh industri. Kalau dengan kondisi yang lain, Kapolres ini bisa diajak kira-kira apa yang bisa dilakukan kalau bisa. Katakanlah mereka sudah apakah tidak tersedia misalnya kondisi tidak ada industri yang, tapi kan kondisi yang ada bahwa mereka mengangkat kira-kira gimana Kapolres? Nah, yang terkait itu ya yang disampaikan tadi, ada indikasi truk-truk ini bekerja proyek. Nah, cuma mungkin kita ke depan perlu melakukan pendataan terkait truk mana sih yang melakukan pekerjaan proyek. Kan? Karena kan mereka ini juga truk ini milik pribadi-pribadi ya, pribadi-pribadi yang memang mereka mencari rezeki, mungkin mengisi material ke salah satu proyek. Nah, itu yang harus nanti kita jadikan perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, Kapolres izin, Kapolres kaitan soal kuota. Kalau misalnya ini dikaitkan dengan situasi kita di Sumba Barat dan Sumba Tengah, kalau menjadi kita orang dari pihak Humas Pertamina Depo Tengaku menyangkut kuota tidak berubah, artinya stoknya tetap apa? Setiap hari tetap. Lalu sekarang menjadi persoalan kenapa sebulan terakhir bisa terjadi seperti ini? Nah, ya betul. Kuota tidak berubah, tapi kemarin kalau salah ada pengurangan kuota ya. Pengurangan kuota untuk wilayah kita di sini.
Terus memang kendaraan yang terdata, mereka kan SPB Pertamina ini kalau tidak salah mereka juga menyalurkan BBM itu terkait berapa jumlah kendaraan yang terdata ya kan? Nah, cuma permasalahan sekarang, nah ini nanti yang akan kami pecahkan permasalahannya. Mudah-mudahan ini juga nanti berjalan dengan lancar. Kalau kita lihat kendaraan di Sumba Barat maupun Sumba Tengah itu banyak kendaraan-kendaraan yang terdata di luar kabupaten, sehingga itu tidak terdata juga tidak apa, sehingga data yang diberikan sama dia Dispenda ke Pertamina terkait masalah kuota itu jadi bisa tidak mengcover kendaraan yang ada di dalam wilayah kita ini. Makanya kadang sering kehabisan solar maupun pertalite, di samping ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tapi itu nanti akan kami berupaya terus akan menertibkan sehingga Sumba Barat ini dan Sumba Tengah, ya khususnya wilayah Polres Sumba Barat, tidak ada lagi antrian BBM di SPBU. Yang mungkin jadi PR kita bersama juga bukan Polres, kita saling bahu-membahu supaya masyarakat tidak kelangkan BBM. Ya, kalau saya tambah lagi, terkait dengan hari ini memang kita fokusnya ke BBM jenis pertalite, solar, terutama seperti lebih normal lah. Sisi lain bahwa minyak tanah ini juga kadang menjadi kesulitan. Sebagaimana kami mendapat informasi terkait kemarin kegiatan besok ini, salah satu dari pelaku yang diamankan terkait dengan penyimpan minyak tanah itu, mereka memilihnya juga di sini, Bapak, di Sumba Barat. Jadi apa perlu juga prosesnya ini juga perlu diantisipasi, sampai kita tidak fokus ke dalam ternyata minyak tanah juga ya keluar. Ya, itu sangat perlu. Sangat itu kan kepentingan masyarakat. Satu sisi kami terima kasih informasi yang diberikan, nanti kami akan tindak lanjuti segera. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Iya, izin Bapak Polres dari saya Nufri dari Putra Indonesia, Bapak. Kebanyakan kasus-kasus penimbunan ini kan yang timbul di permukaan itu mereka yang memang notabene bermuatan yang cukup banyak begitu, Pak. Namun ada beberapa modus operandi yang bisa dilakukan oleh para penimbun ini. Salah satunya adalah mereka mengambil, misalkan dengan pick up, ambil satu kali kemudian balik lagi untuk ditimbun di salah satu tempat, kemudian balik lagi begitu. Sehingga mungkin secara kasat mata mereka tidak terlihat begitu. Nah, kasus semacam itu apakah juga masuk dalam proses pemantauan Polres Sumba Barat atau misalkan ada langkah-langkah tertentu yang bisa mengungkap hal ini atau bagaimana, Bapak? Ya betul, itu memang jadi fenomena ya saat ini, bukan saat ini aja, mungkin dari kemarin-kemarin ya. Ya. Karena mereka beli minyak di SPBU antri, Ya. bukan pickup saja, motor. Iya, betul. Motor kita udah mati, motor ini antri, mereka sudah ngisi BBM, nanti mereka balik ke satu titik, disedot isi tankinya, antri lagi. Nah itu ada langkah-langkah nanti yang akan kita upayakan, terutama nanti kita kerjasama dengan pihak SPBU untuk mendata kendaraan-kendaraan tersebut. Jadi nanti ketika kita temukan ada penimbunan BBM di salah satu tempat, itu akan kita lakukan tindakan. Nah tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Sudah? Cukup. Terus ini kami dan BBM itu utama. Kami bisa tanya Boleh. pertama Bapak Polres izin berkaitan dengan